kiai-kiai yang lain akan dihadap, besok ustadz-ustadz yang lain akan dihadap, besok saudara pengajian yang lain akan dibubarkan. Betul? Saya sampaikan kepada Pak Dandim, oh ini nggak bisa Pak, kalau saya hari ini dihadang terus saya tidak hadir, besok Habib yang lain akan dihadap. Tidak akan membubarkan masalah pengajian. Pengajian itu oke-oke saja. Yang jelas untuk IPHS jangan manggung. Rizik Syihab belum di lokasi, tetapi masih di Pemalang. Tolong, mumpung Rizik masih di Pemalang, agar tidak masuk ke Petarukan. Agar tidak masuk ke Petarukan. Sekali lagi, tidak masuk ke Petarukan. Coba teriakan. Tidak masuk ke Petarukan. Kesempatan ini izinkan saya menyampaikan dan meluruskan sebuah berita-berita dan informasi yang sangat menyudutkan perjuangan Wali Songo Indonesia yang berseliweran di media sosial. Berita yang selalu menyudutkan tersebut adalah bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia telah membubarkan acara pengajian. Perlu saya sampaikan bahwa itu tidak benar adanya. Gesekan-gesekan antara kedua kelompok ormas Islam, yaitu antara FPI dan PWI, tidak pernah akan terjadi bila mana semua pihak khususnya Polri mau mendengar masukan-masukan dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Yang pertama, PWI sudah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian baik dengan Polda maupun Polres Pemalang. Intinya pengajian terus berlangsung, silahkan. Yang terpenting dari PWI meminta agar penceramahnya bukan Habib Rizik Syihab. Karena apa? Karena di dalam ceramahnya Habib Rizik Syihab selalu memprovokasi umat. Oleh karena itu dari PWI meminta, carilah penceramah yang bisa menyejukkan umat, bukan Habib Rizik Syihab. Yang kedua, tidak benar kalau PWI membawa senjata tajam. Ini adalah sebuah fitnah dan tuduhan yang tidak benar. Sebagai bukti adalah korban-korban dari PWI yang sampai saat ini masih dirawat maupun yang sudah pulang itu rata-rata terkena sabetan senjata tajam. Ini sebagai bukti bahwa PWI tidak pernah membawa senjata tajam. Yang ketiga, saya menyampaikan bahwa adanya gesekan ini, menurut pengamatan saya, ini adanya pembiaran dari aparat kepolisian. Dan hal itu dibuktikan bahwa blokade polisi itu diletakkan setelah gang menuju panggung. Seharusnya kalau memang tujuannya ingin menghindari gesekan ini, tentunya blokade Brimob ini harus berada sebelum gang menuju panggung. Tetapi kenapa blokade ini hanya diberikan setelah gang menuju panggung sehingga para massa bisa bebas menerobos dan meneruskan perjalanan menuju ke panggung? Ini adalah salah satu upaya-upaya pembiaran dari aparat keamanan. Tidak ada sweeping senjata tajam yang sudah menjadi kesepakatan dari kedua ormas yang akan mengadakan pengajian. Oleh karena itu, PWI sangat menyesalkan adanya gesekan ataupun bentrok antara kedua kubu ini. Oleh karena itu, ke depan mari kita perhatikan hal-hal yang tentunya akan berdampak terhadap gesekan ini. Jadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar benturan-benturan seperti itu, mungkin kalau sekarang ini banyak sesama orang NU saling mencela satu sama lain, mencaci maki satu sama lain. Proklamasinya di Jakarta, ujiannya di Surabaya, ujian yang pertama. Dan saya bilang yang garap ujian itu adalah kiai-kiai dan santri-santri NU di Surabaya waktu itu.
dan seterusnya sampai sekarang. NU tidak boleh lepas dari tanggung jawab mempertahankan keutuhan NKRI itu. Itulah sebabnya juga Nahdlatul Ulama senantiasa menjaga sikap toleransi antara kehidupan berbangsa yang sangat majemuk ini, mengedepankan harmoni, mengedepankan dialog, semuanya demi keutuhan bangsa dan negara. Maka dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak, mungkin kalau di Bali ini sebetulnya nggak terlalu ramai isu ini ya, tapi di tempat lain cukup ramai. Ketika ada benturan-benturan belum lama ini terjadi di Malang, di Pemalang misalnya, dan mungkin di daerah lain, yang terjadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar benturan-benturan seperti itu tidak diterus-teruskan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tapi semua itu harus dilakukan dengan terus menjaga hubungan batin di antara kita, persaudaraan di antara kita sebagai sesama warga bangsa, lebih-lebih sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Karena sejak awal Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri telah menegaskan kepada siapapun yang ingin bergabung di dalam NU. Beliau mengundang para ulama dari ahli sunnah wal jamaah dengan semua pengikut-pengikutnya untuk bergabung di dalam NU. Dan kemudian beliau mengatakan kepada semua yang ingin bergabung kepada NU, udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bil arwahi wal ajsad. Anda semua masuklah, bergabunglah ke dalam NU ini dengan mahabbah ya, dengan kasih sayang dan cinta, bil mahabbah wal widad wal ulfati wal ittihad, dan dengan kerukunan dan bersatu, jangan berpecah belah, wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan persambungan di antara roh-roh, di antara jiwa-jiwa kita, di samping juga persambungan di dalam pergaulan fisik kita. Jadi orang NU itu tidak hanya harus terlihat rajin kumpul-kumpul. Orang NU ini kan memang terkenal senang kumpul-kumpul. Ini namanya ittisal bil ajsad ya. Bersambung satu sama lain secara jasmani, secara fisik, karena kita berkumpul lebih sering. Tetapi bukan hanya itu yang dibutuhkan, kita juga harus bisa menjalin ittisal bil arwah, menjalin hubungan dengan jiwa-jiwa kita. Nah, caranya menjamin hubungan dengan jiwa-jiwa itu adalah dengan saling mendoakan. Maka saya minta kepada saudara-saudara yang hadir di sini, kader-kader NU, warga NU, dan saya minta nanti ditularkan kepada warga NU yang lain, ya, istiqomahkanlah setiap hari mendoakan untuk sesama, mendoakan untuk sesama setiap hari kalau bisa. Kalau susah, bunyi doanya bacakan Fatihah. Di Fatihah untuk para pemimpin NU, untuk para ulama NU, dan untuk semua warga NU yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Hadiahkan Fatihah
sekurang-kurangnya sehari sekali saja. Kalau tidak bisa sehari sekali ya sudahlah, seminggu sekali, tiap malam Jumat. Kalau seminggu sekali nggak bisa, bangetan. Ini semua untuk mengikhtiarkan supaya di antara kita ini ada persambungan roh, persambungan jiwa di antara kita. Karena ini adalah amanat dari Muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Mungkin kalau sekarang ini banyak sama orang NU saling mencela satu sama lain, ya, mencaci maki satu sama lain, ya. Mungkin karena kurang saling mendoakan di antara mereka, ya. Nanti kita cek, kalau kita sudah saling mendoakan kok masih ada yang begitu, nah berarti bukan orang NU, gitu aja. Ngeceknya begitu, ya. Nah, mari sekarang kita tes dulu ini orang NU beneran apa enggak, ya. Kita istiqomahkan, mendoakan dan dia Fatihah untuk semua orang NU ini. Nah kalau nanti lihat aja lah, tidak usah lama-lama. Seminggu 2 minggu kok masih ada yang begitu, berarti yang begitu itu bukan NU, gitu saja. Besok kiai-kiai yang lain akan dihadap. Besok ustadz-ustadz yang lain akan dihadap. Besok saudara pengajian-pengajian yang lain akan dibubarkan. Betul? Saya sampaikan kepada badannya, bahwa ini nggak bisa, Pak. Kalau saya hari ini dihadang terus saya tidak hadir, besok Habib yang lain akan dihadang. Tidak akan membubarkan masalah pengajian. Pengajian itu oke-oke saja. Yang jelas untuk IPHRS jangan manggung. Rizik Syihab belum di lokasi, tetapi masih di Pemalang. Tolong, mumpung Rizik masih di Pemalang, agar tidak masuk ke Petarukan. Agar tidak masuk ke Petarukan. Sekali lagi, tidak masuk ke Petarukan. Coba teriakan. Tidak masuk ke Petarukan. Mati saya nggak perlu. Saya mau ngebacot silahkan. Tidak merugikan orang lain, saudara. Pak Rizmi saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa. Iya tertawalah kalau kau mati. Diganti sama TIJ. Saya pun akan ikut tertawa. Hahaha. Ya tertawa. Istrimu aja tertawa, apalagi TIJ. Saya nunggu masa iddahnya selesai. Kalau saya mau. Tapi bukan level saya itu. Mari kita tertawa bareng. Cuman bisa begini. Yang sibuk berjuang, yang siap berdarah-darah, jongos. Jongos. Kemarin dia ngumpet di mana? Imamul Ummah, Makibin. Saya lihat pucat. Nampak nggak pernah ikut lapangan, ya kan? Nggak pernah perang di lapangan, perang congor. Kalau orang perang, kalau orang spesialis perang gitu kan, langsung dia dari panggung terjun, dia lompat, dia yang pimpin perang. Ini dihasut ke polisi gitu, silahkan tangkap mereka, kejar. Udah nggak usah perang-perangan lah, baik-baik lah. Kalau kalian nggak terima tuduhan terhadap nasab kalian, kemudian kalian dicekal gitu kan, ya sedikit banyaknya ya dirubah gitu, ataupun dibuktikan mengenai keabsahan nasab gitu. Ya kalau memang nggak terbukti ya mau gimana lagi, orang nggak akan percaya. Gue kagak percaya nasab kalian, mau kalian nungging pun gue nggak percaya.
Mau kalian suruh buat surat pernyataan, kemudian minta maaf, kemudian ngaku bahwa kalian itu asli, ya nggak ada itu. Dalam hati nggak akan ngaku, nggak percaya gue, orang nggak ada buktinya. Aduh, saya Pak Arben Soleh siap melawan, akan berangkat ke Pemalang, pulang menang, mati istri saya akan tertawa, ha 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 ha. Aduh, nggak akan selesai begini. Saya suka kalau ada bencong yang koar-koar gitu di depan jongos-jongosnya gitu. Di depan jongosnya dia itu pahlawan, pemberani gitu. Kalau di depan kita ya model seperti itu udah hafal kita. Model-model PKI seperti itu, ngehasut, memprovokasi. PKI itu kalian tahu, gembong-gembongnya itu ya tinggal memprovokasi aja. Yang main siapa? Masyarakat. Yang gontok-gontokan, ya, yang bunuh orang ya masyarakat. Yang nyulik jenderal siapa? Siapa? Satu korps pasukan pengawal presiden yang dihasut oleh mereka, namanya Cakrabirawa. Itu siapa mereka? Korban hasutan. Nah, cuman bisa gitu. Lagian pun gue udah tahu dari dulu kalau mereka cuman bisa begitu, koar-koar di atas panggung biar simpati, alah, nyari perhatian. Nah, jadi kita teman-teman dari PWI-LS, teman-teman juga yang mendukung apa yang menjadi gebrakan dari Kiai Imad, ya lawan bantahan mereka, lawan framingan mereka. Dan jangan sesekali kalian juga ikut-ikutan memfitnah, jangan. Nah, cara kita melawan sebuah framingan bukan dengan fitnah. Cara melawan fitnah bukan dengan fitnah. Kita harus objektif di sini gitu. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau kita memfitnah lawan, maka lawan tidak akan segan ke kita. Nah, dia bisa mengukur kekuatan kita berdasarkan manuver kita. Kalau kita memfitnah berarti dia nggak punya kapasitas, nggak punya kekuatan. Kekuatannya ya memfitnah gitu. Nah. Ayo ganyang PWI LS, ganyang PWI LS sekarang juga. Nggak berani ya. Nggak berani. Aduh, disitulah kalian menunjukkan ketololan kalian. Kemarin asah celurit kalian, asah golok kalian, asah parang kalian. Nah, sekarang PWI bawa pentungan, PWI bawa senjata tajam, kita takut. Aduh, kita siap perang saudara. Lawan nggak bawa pentungan, paling kalaupun ada dalam kolornya pentungannya. Kalau nggak dibawa taruh di mana? Kamar mandi. Ini orang, aduh, nggak habis-habis. Yang model-model kayak gitu mau jihad ke Palestina. Udahlah, bikin obat kuat aja jual. Aduh, si Raja Koar-Koar pun melempem ketika melihat pasukan-pasukan PWI-LS yang gagah berani, kemudian keluar dari mulut dia, PKI saudara. Mukanya pucat, keringat dingin keluar, otong masuk ke cangkang. Bravo teman-teman PWI-LS.
Nggak ada berbicara seandainya di sini. Kita berbicara apa yang akan terjadi dan sedang terjadi. Seandainya nggak ada. Provokator, teriak provokator. Udah tahu dilarang masuk ke kampung orang, maksa masuk, ya begitu. Mekah Al-Mukarramah hadir, salam teman-teman. Ya, maka aku bilang nyali patungan ya begitu. Mana ada nyali orang perang kayak gitu. Nah, coba ketika seperti itu terjadi, kalau ente orang bijak, maka selesaikan. Nah, selesaikan dengan baik-baik. Atau kalau ente orang perang, ya gempur, saya akan pimpin perang, saya berada di barisan paling depan. Aduh, kagak. So yes memang kalian. Nah gitu, kalian berperilaku seperti itu, kita menilai gitu. Kita menilai bahwa kalian itu benar-benar pemberani apa pecundang gitu. Nah, ternyata ya memang seperti yang saya katakan selama ini, pecundang. Jadi kalau mereka menghadang kalian tuduh PKI gitu. Terus kalau kalian menghadang ada pengajian Kiai Imad itu, apa itu namanya? Itu merupakan reaksi dari aksi yang selama ini kalian lakukan. Penghadangan terhadap Kiai Imad, penghadangan terhadap rombongan-rombongan Kiai Imad gitu. Jadi ini sudah ada lawan, jadi nggak boleh ada lawan gitu. Kalian sendiri yang koar-koar gitu. Nggak boleh ada lawan gitu. Apa ini? Aldo bersama ibu-ibu dan anak-anak OTW Pemalang katanya Bang. Katanya. Nah, Bahar juga akan ke Pemalang, saudara. Ngapain? Mau perang ya? Siapkan tank tempur kalian, siapkan pasukan-pasukan kalian gitu. Ini merupakan buah dari apa yang kalian tanam selama ini. Jadi orang nggak boleh lawan gitu. Jadi orang kalau ketemu kalian nunduk, cium kaki kalian gitu. Gua sih boro-boro